Sekarang hubungan BPK dengan lembaga internasional. Bagaimana sih hubungan BPK dengan lembaga internasional? Ternyata BPK itu punya hubungan kerjasama dengan organisasi lembaga pemeriksa internasional. Jadi banyak ya. Kemudian lembaga pemeriksa negara lain, kemudian lembaga internasional, dan BPK juga pernah menjadi external auditor di PBB loh. Oke, ada beberapa jenis hubungan dan kerjasama BPK di bidang internasional atau di kancah internasional. Salah satunya adalah INTOSAI. INTOSAI adalah International Organization of Supreme Audit Institution. Di sini BPK ternyata baru menjadi anggota INTOSAI pada tahun 1956 dengan mengikuti kongresnya di Brussels, di Belgia. Dan BPK menjadi anggota penuh INTOSAI pada kongresnya di Tokyo 22 Mei 1968. BPK juga pernah loh menjadi ketua International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing, yaitu INTOSAI WGEA, untuk periode 2013 sampai 2016, menggantikan National Audit Office of Estonia, menggantikan Estonia nih guys. Dan lanjut lagi menjadi ketua di periode selanjutnya, yaitu 2017-2019. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia menjadi negara Asia pertama yang memimpin organisasi ini, INTOSAI WGEA, yang dimana sebelumnya itu dipimpin oleh negara-negara lain seperti di luar Asia, Belanda, Kanada, dan Estonia. Keren kan? BPK juga aktif loh dalam forum-forum dunia terkait Sustainable Development Goals seperti kemiskinan, kelaparan, air bersih, dan semacamnya. Dan pemeriksaannya di mana BPK itu terlibat dalam pengembangan pedoman pemeriksaan SDGs di lingkungan INTOSAI. Kemudian selain INTOSAI, BPK juga aktif loh di ASOSAI, yaitu Asian Organization of Supreme Audit Institutions, yaitu merupakan salah satu dari 7 asosiasi regional perhimpunan INTOSAI yang berdiri pada bulan November 1979, yaitu pada sidang pertama di New Delhi, India. Indonesia udah 2 kali loh menjabat sebagai ketua di ASOSAI, yaitu pada periode 1988, 1991, dan 1997 sampai 2000. Nah, saat ini BPK udah menjadi anggota ASOSAI Governing Board periode 2018 sampai 2021. Pada triwulan keempat tahun 2016, BPK juga mendapat kepercayaan loh dari ASOSAI untuk menyelenggarakan workshop bagi peserta dari negara-negara anggota ASOSAI dengan menggunakan fasilitas training di Pusdiklat BPK RI yang sekarang ada di Kalibata. Selain ASOSAI, ada lagi nih ASEAN-SAI khusus untuk ASEAN, yaitu ASEAN Supreme Audit Institutions. Nah, Bapak Hadi Purnomo ini dari BPK RI merupakan salah satu dari 3 inisiator pembentukan lembaga ini, pembentukan organisasi ini, di mana didirikan pada tanggal 16 November 2011 di Bali, Indonesia. ASEAN-SAI juga didirikan untuk membangun kapasitas dan meningkatkan kerjasama serta pengertian di antara anggota ASEAN-SAI, yaitu khusus untuk ASEAN ya, melalui pertukaran dan berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang audit sektor publik sehingga dapat memperkuat lembaga audit. Pada awal pendirian ASEAN-SAI ini, Bapak Hadi Purnomo sebagai Ketua BPK RI plus sebagai salah satu dari 3 inisiator dipilih sebagai Ketua untuk periode 2011 sampai 2013, dan saat ini BPK RI juga dipercaya loh sebagai Long Term Secretariat ASEAN-SAI untuk periode yang lebih panjang 2018 sampai 2023. Tidak hanya organisasi, BPK juga menjalin kerjasama dengan BPK-BPK negara lain. Jadi setiap negara nih ada juga mereka BPK-BPK-nya dengan nama yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari kerjasama ini atau kerjasama bilateral ini antara BPK dan BPK negara lain yaitu untuk saling membantu dan meningkatkan kapasitas di bidang pemeriksaan maupun non-pemeriksaan serta saling mendukung peran masing-masing dalam kegiatan internasional. Saat ini BPK sudah menjalin kerjasama yang sangat aktif dengan 18 lembaga BPK lainnya dari negara lain. Ada dari Australia, Malaysia, Cina, dan sampai Selandia Baru. Selain di bidang pemeriksaan atau audit, BPK juga bekerja sama loh dengan lembaga-lembaga donor seperti
Asian Development Bank atau ADB, kemudian ada World Bank, ada United States Agency for International Development, ada USAID atau USAID, and then ada the Australian Agency for International Development, dan ada the Swedish National Audit Office atau Swedish International Development Cooperation Agency. Nah, tujuan dari kerjasama ini yaitu BPK memandang bahwa hubungan ini tuh penting untuk menjaga serta menyediakan sumber daya alam, sumber daya, dana, infrastruktur, dan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan. Dan yang tak kalah penting, BPK juga telah bekerja sama dalam organisasi di PBB. BPK berperan di lembaga perserikatan bangsa-bangsa seperti International Anti-Corruption Academy di Austria. Kemudian ada juga di Austria juga nih International Atomic Energy Agency. Kemudian ada di Inggris International Maritime Organization atau IMO, dan Independent Audit Advisory Committee di New York, PBB USA.